Aku diusir mertua dari rumah saat hujan deras. Suamiku ikut mencaci dan mendorongku keluar rumah di bawah hujan dan petir yang menyambar. Dengan hati terluka aku melangkah. Setelahnya ku buat mereka berlutut mohon ampun padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku bisa berubah hanya karena sebuah kesalahan kecil. Satu kesalahan yang bahkan tidak akan dianggap penting di rumah siapapun, kecuali di rumah keluarga suamiku. Hari itu hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah besar mertua yang tampak megah dengan dinding putihnya. Suasana di dalam rumah jauh berbeda, hangat, ramai, penuh suara orang-orang yang saling bicara, tertawa, dan memamerkan pencapaian masing-masing. Acara syukuran kecil untuk merayakan ulang tahun keponakan suamiku. Tapi entah kenapa terasa seperti pesta besar keluarga bangsawan. Aku berdiri di dapur, menggenggam piring yang katanya akan dipakai untuk tamu kehormatan. Hanya saja, tidak ada yang memberitahuku mana yang untuk tamu istimewa, mana yang untuk keluarga biasa. Semua piring terlihat sama, putih mengkilap, bermotif perak di bagian pinggir. Aku bantu bawa ini ke meja ya, kataku pada salah satu sepupu suamiku yang sedang sibuk mengatur kue. Dia hanya mengangkat bahu, tidak peduli. Dengan hati-hati aku membawa piring itu ke ruang makan. Orang-orang sudah duduk, menunggu hidangan. Wajah-wajah mereka mengarah padaku seolah menunggu kesalahanku berikutnya. Aku meletakkan piring itu di depan salah satu keluarga yang duduk paling pinggir. Karena kupikir tamu kehormatan biasanya duduk di tengah, lebih dekat dengan tuan rumah. Tapi sesaat setelah piring itu menyentuh meja, suara terkekeh terdengar dari belakangku. Dia naruh piringnya di sana? Astaga! Piring khusus tamu kehormatan malah dikasih ke orang paling belakang. Aduh, dasar! Beberapa sepupu suamiku menahan tawa sambil saling berbisik. Aku menegang. Hanya beberapa detik, tapi rasanya lama sekali. Aku menoleh ke arah Rama, suamiku, berharap dia menghentikan mereka. Atau setidaknya menenangkan aku. Tapi yang kutemukan hanyalah wajahnya yang memerah. Bukan karena marah pada keluarganya, tapi malu padaku. Benarkah hanya karena piring ini? Rama melangkah cepat menghampiri, lalu membisik dengan suara yang jauh lebih keras daripada bisikan keluarga yang tadi menertawakanku. Kamu ini nggak ada otak? Masa begini saja salah? Kata-katanya menusukku seperti duri yang menancap dalam-dalam. Tidak ada yang menegur Rama. Tidak ada yang membelaku. Sama sekali tidak ada. Beberapa orang pura-pura sibuk dengan makanan mereka, tapi aku bisa melihat jelas senyum mengejek di sudut bibir mereka. Rumah ini terasa semakin sempit. Seperti temboknya merapat dan menelan keberadaanku bulat-bulat. Aku mencoba mengatur napas, berusaha terlihat tenang meski hatiku sudah remuk. Padahal, tak seorang pun memberitahuku piring mana yang mana. Padahal, aku hanya ingin membantu. Padahal, aku tidak bermaksud salah. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau semua ini disebut kesalahan besar, kesalahan macam apa yang dianggap sepele oleh mereka? Tanganku sedikit bergetar saat aku kembali ke dapur. Dari kejauhan, aku mendengar salah satu tante suamiku berkata pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Makanya kalau mau masuk keluarga terpandang, belajar dulu sopan santunnya, jangan asal. Aku merasakan sesuatu dalam diriku pelan-pelan runtuh. Harga diri? Keyakinan? Mungkin keduanya. Mungkin lebih banyak lagi. Yang pasti, dari detik itu, aku tahu, hidupku tidak akan lagi sama. Terutama saat suamiku sendiri memilih berdiri bersama mereka, bukan denganku. Hanya karena sebuah kesalahan sepele. Kesalahan yang ternyata akan menjadi awal dari luka yang jauh lebih dalam. Aku tidak pernah lupa bagaimana ruangan itu mendadak menjadi begitu sunyi. Bukan karena mereka berhenti bicara, tapi karena semua mata tertuju padaku, seolah-olah aku adalah sumber aib yang baru saja terungkap. Suara kursi bergeser membuatku tersentak.
Mertua berdiri perlahan dari duduknya, mengenakan kebaya hijau tua yang selalu membuatnya tampak lebih berwibawa. Tatapannya menusuk, seperti pisau yang diarahkan tepat ke dadaku. "Aku sudah bilang dari awal," katanya sambil melangkah mendekat, "kamu bukan pilihan yang cocok untuk keluarga ini." Tapi Rama keras kepala. Dia pikir dia bisa memperbaiki kamu, bisa membentuk kamu jadi istri yang pantas. Kata-katanya jatuh satu persatu, berat, dingin, dan penuh penghinaan. Dan lihat sekarang. Dia menunjuk ke meja, ke piring yang kutaruh tadi. Baru dikasih tugas kecil saja sudah bikin malu. Aku mencoba meresapi setiap kata itu, tapi rasanya seperti tenggelam di air yang gelap. Nafasku sesak. Di belakangku, beberapa sepupu suamiku pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi aku bisa melihat mereka saling berkirim tatapan puas. "Maaf, Bu, saya benar-benar tidak tahu." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, suara mertuaku membentak lebih keras dari yang pernah kudengar. "Sudah, keluar dari rumah saya." Kata itu, keluar. Seperti aku ini bukan menantu, bukan keluarga, bahkan bukan tamu, melainkan sampah yang harus disingkirkan. Aku menunduk, dan air mataku jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. Rama baru bergerak setelah ibunya menyelesaikan lontaran kata terakhir. Bukan untuk membelaku, tentu saja tidak, melainkan untuk menenangkan ibunya. "Ibu, jangan di depan orang banyak," bisiknya. "Tutup mulutmu." Ibunya menatapnya tajam. "Kamu yang pilih istri macam ini. Kamu yang tanggung konsekuensinya." Aku menatap Rama dengan sisa harapan tipis yang masih kusimpan. Harapan bahwa dia akan mengatakan kalimat sederhana. "Ibu, itu hanya salah paham. Biar aku jelaskan. Dia istriku, tolong hormati dia." Tapi Rama hanya menatapku, tanpa kata. Wajahnya tegang, tapi bukan karena iba, melainkan karena malu. Dalam sekejap, aku seperti menyadari sesuatu yang selama ini kutolak untuk melihat. Rama tidak pernah benar-benar berdiri di sisiku ketika keluarganya merendahkanku. Tidak ketika aku pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Tidak ketika mereka mencemooh latar belakang keluargaku. Tidak ketika mereka meremehkan pekerjaanku. Tidak, bahkan hari ini. Yang kupikir cinta ternyata hanya toleransi yang tipis. Bahkan mungkin sudah hilang. Tante Rini, adik mertuaku, mendekat sambil menyilangkan tangan di dada. "Sudah dengar sendiri kan? Mertua sudah bilang. Kamu itu menantu yang gak cocok. Harusnya sadar diri." Bibirnya tersenyum miring. Senyum kemenangan. Aku berusaha bicara, tapi suaraku tenggelam oleh isak kecil. Mertua melangkah maju satu langkah lagi, suaranya lebih dingin. "Kamu pikir jadi menantu keluarga besar seperti kami itu gampang? Dari awal saya sudah lihat kamu tidak akan bisa mengikuti aturan. Bahkan untuk urusan dapur saja kamu gagal." Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin berteriak bahwa semua ini tidak adil. Tapi, untuk apa? Tidak ada satupun di ruangan ini yang siap mendengarkanku. "Ambil barangmu," lanjutnya. "Pergi sebelum saya benar-benar marah." Jantungku serasa berhenti. Suasana berubah menekan, membuatku sulit bernapas. Seolah semua orang menunggu reaksiku. Apakah aku akan melawan? Atau menangis lebih keras? Aku berdiri dengan kaki gemetar. Dari sudut mata, kulihat salah satu keponakan suamiku berbisik pada sepupunya. Lalu mereka tertawa pelan. Di antara semua suara, ada satu suara yang tidak ada. Suara Rama menghentikan ini. Dia hanya berdiri kaku, wajahnya seperti batu. Tidak menyangkal, tidak membela, tidak memegang tanganku. Seolah dia pun setuju aku pergi. Kesadaran itu membuat dadaku terasa kosong. Dengan tangan yang bergetar, aku mengangguk pelan. "Baik, Bu." Aku melangkah pergi, tapi sebelum mencapai pintu, mertua kembali berbicara. "Dan satu lagi," katanya dengan nada jijik, "mulai sekarang jangan berharap dihormati di rumah ini. Kamu sendiri yang membuat kami malu." Hatiku seperti diremas.
Aku berjalan keluar dari ruang makan, melewati tatapan penuh penilaian itu satu persatu. Rumah besar yang dulu berusaha ku terima sebagai bagian hidupku, kini terasa seperti tempat asing yang menolakku mentah-mentah. Di lorong panjang menuju kamar, aku bertanya dalam hati, seberapa buruk sebuah kesalahan sepele, sampai mereka tega mengusirku seperti ini? Ternyata bukan tentang piring, bukan tentang acara. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Mertua yang tak pernah puas, yang tidak pernah benar-benar menerimaku sejak awal. Dan hari itu, aku baru menyadarinya dengan sepenuhnya. Aku masih berharap, meski tipis, meski hampir hancur, aku tetap berharap bahwa Rama, suamiku, akan menjadi orang pertama yang berdiri di sisiku. Bahwa sebagai laki-laki yang pernah berjanji melindungiku, ia akan menolak perlakuan keluarganya barusan, atau setidaknya menahanku dari pergi. Aku menunggu, bahkan setelah mertuaku berbalik dan duduk lagi sambil mendengus kesal. Bahkan setelah sepupu-sepupu Rama kembali berbisik sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika aku sudah berdiri dengan wajah basah, menahan malu dan sakit yang menumpuk di dada. Kupikir Rama akan memegang tanganku. Kupikir ia akan menyapu air mataku dan berkata, "Sudah, ayo ikut aku. Aku jelaskan ke mereka." Kupikir, aku punya tempat di hatinya. Tapi yang kudapat hanyalah langkahnya yang mendekat, tanpa kehangatan sedikit pun. Ia berhenti tepat di belakangku, dan saat aku mencoba menoleh, dia menahan bahuku. Bukan dengan lembut, bukan dengan sayang, melainkan seperti seseorang yang sudah kehilangan kesabaran dan kekesalan yang memuncak. "Aku sudah capek nutupin kebodohanmu," bisiknya, namun cukup keras hingga terdengar oleh beberapa orang terdekat. Jantungku berhenti seketika. Kata itu, kebodohan, menggema di telingaku berulang-ulang, seperti pukulan yang datang tanpa jeda. Tubuhku gemetar. Aku tidak bisa menatapnya. Aku takut apa yang akan kulihat di matanya. Tapi sisi kecil dalam diriku memaksa untuk bertanya, meski suaraku hampir tidak keluar. "Rama, kamu serius?" Dia tidak menunduk, tidak ragu, tidak memperhalus kalimat. Justru ia mengangguk, tegas, seolah ini keputusan yang sudah lama ia simpan. "Serius?" jawabnya kasar. "Keluarlah. Jangan bikin malu lagi." Dunia di sekelilingku perlahan kehilangan warna. Semua suara menjadi jauh. Gelak tawa, dentingan sendok, percakapan yang mengalir. Hanya satu suara yang bergema jelas. Suara suamiku yang mengusirku dari rumah orang tuanya. "Rama." Nama itu keluar seperti rintihan luka. Aku mencari sedikit rasa sayang di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanya kelelahan, kesal, dan rasa malu yang ia lemparkan padaku. "Kenapa kamu begitu?" tanyaku dengan suara serak. "Kenapa kamu tidak bilang apapun dari tadi?" Dia mendengus, menahan emosi. "Karena kamu selalu begini. Selalu membuat aku dipandang sebelah mata oleh keluarga." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada bentakan mertuaku. Selalu? Seolah aku adalah akar dari semua rasa malunya. Seolah seluruh kekurangannya sebagai suami, sebagai anak, bisa ia timpakan padaku dan selesai begitu saja. Padahal aku selalu belajar mengikuti cara keluarganya. Padahal aku selalu mencoba berbaur meski setiap langkahku dinilai. Padahal aku menikah untuk membangun hidup bersama, bukan menjadi tumbal atas ketidakmampuan Rama menghadapi tekanan keluarga. "Aku cuma salah naruh piring," ujarku lirih, hampir tak terdengar. Rama menatapku tajam. "Ya, dan itu cukup buat bikin aku malu di depan semua orang." Lenganku seperti kehilangan tenaga. Saat itu aku sadar, ini bukan tentang piring. Ini tentang harga diri Rama yang rapuh, yang lebih penting baginya daripada harga diriku sebagai istri. "Kalau kamu pergi sekarang," lanjutnya, suaranya dingin, "setidaknya masalah ini selesai. Ibu nggak makin marah, dan aku nggak makin malu." Itu saja yang ia pikirkan. Bukan perasaanku. Bukan kehormatanku. Bukan bagaimana aku akan berjalan keluar dari rumah itu dengan pakaian basah oleh hujan dan air mata. Aku menggenggam ujung kerudungku yang mulai kusut. "Jadi, kamu pilih mereka?"
Daripada aku. Rama menghela napas frustrasi. Jangan bikin semuanya rumit. Ini cuma soal kamu keluar dulu. Keluar dulu. Bukan kita selesaikan bareng. Bukan aku jelasin ke mereka. Bukan aku percaya padamu. Hanya keluar. Seakan-akan kepergianku adalah solusi dari seluruh hidupnya. Aku mengambil napas dalam, berusaha tetap berdiri meski lututku melemah. Kata-kata Rama mengalir tanpa sedikit pun empati. Kalau kamu tetap di sini, semuanya bakal makin kacau. Jadi tolong, jangan bikin aku makin malu. Ada jeda. Jeda kecil, tapi cukup untuk menghancurkan sisa harapan di hatiku. Kemudian ia mengulanginya pelan, dingin, pasti. Pergi. Dan itulah suara yang tidak pernah membelaku. Suara yang seharusnya melindungi, tapi justru mendorongku keluar dari hidupnya. Tanpa aku sadari, langkahku mulai bergerak. Menjauh darinya. Menjauh dari ruangan itu. Menjauh dari rumah yang tak pernah menganggapku bagian darinya. Sambil berjalan, hanya satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Sejak kapan aku menjadi beban bagi orang yang dulu berjanji menyayangiku? Dan tak ada satupun suara yang menjawab. Karena suara yang seharusnya menjawab, justru memilih diam. Atau lebih buruk lagi, menyuruhku pergi. Aku tidak pernah membayangkan akan merasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti kriminal di rumah yang seharusnya menjadi tempat keluargaku sendiri. Namun hari itu, semuanya terjadi begitu cepat, dan begitu kejam. Tangan seseorang mendorong bahuku, membuatku terseret sedikit ke belakang. Dorongan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatku kehilangan keseimbangan. Cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memandangku sebagai manusia yang patut dihormati. Ayo, cepat keluar. Jangan bikin heboh lagi, kata salah satu tante dengan suara lantang, seolah seluruh dunia harus mendengar bagaimana buruknya diriku. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah itu bukan wajah orang asing. Aku pernah duduk bersama mereka, tersenyum, mencoba belajar nama-nama anggota keluarga, mencoba memanggil mereka dengan panggilan hormat. Tapi hari ini, semua senyum itu menghilang. Diganti tatapan benci, jijik, dan kebanggaan karena bisa merendahkanku. Sepupu-sepupu Rama berdiri berjejer seperti penonton sirkus yang menunggu atraksi selanjutnya. Beberapa di antara mereka tertawa sambil menutupi mulut, seolah aku ini lelucon yang sangat menghibur. Pantas Rama kurusan, kata salah satu sepupu perempuan sambil memutar bola mata. Stres punya istri begini. Makanya cari menantu yang setara, sahut sepupunya yang lain. Kalau asal pilih, ya begini jadinya. Cuma salah piring aja bisa bikin kacau, kalau urusan gede gimana coba? Ujar seorang tante sambil melipat tangan di dada, meremehkan seluruh keberadaanku. Setiap kata terasa seperti batu yang dilemparkan ke arahku. Kecil tapi menyakitkan, menumpuk, hingga membuat dadaku nyeri. Aku ingin menjelaskan. Sungguh, aku ingin berteriak, aku sudah mencoba yang terbaik. Aku ingin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memberiku instruksi, bahwa aku hanya ingin membantu agar acara berjalan lancar. Tapi siapa yang mau mendengar? Siapa yang peduli? Di rumah ini, aku tidak pernah diberi kesempatan untuk benar. Bahkan hari ini, ketika aku jelas tidak diberi penjelasan apapun, mereka tetap memilih menyalahkanku. Tante yang paling vokal mendekat padaku, matanya menyipit. Ini baru masalah kecil. Loh, masih kecil? Tapi lihat reaksimu. Nangis? Drama? Ya Allah, memang begini kalau dari keluarga. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu apa yang ingin ia katakan. Keluarga rendahan. Aku meremas jemari sendiri, menahan rasa ingin membela diri, menahan air mata yang sudah mengalir tanpa izin. Kita ini keluarga besar, lanjutnya. Semua harus berwibawa. Kamu ngerti nggak? Berwibawa. Nggak semua orang bisa cocok masuk sini. Komentar itu membuat tawa sepupu-sepupunya meledak kecil. Mereka menikmati ini. Menikmati melihatku tersudut. Seperti serigala yang kelaparan melihat mangsa yang tidak bisa melawan. Aku melangkah mundur perlahan, tapi sekali lagi seseorang mendorong bahuku, kali ini lebih keras.
Buruan! Jangan nanti pura-pura pingsan segala, kata salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Aku hampir terjatuh, tapi tangan langsung kupegang ke dinding untuk menahan tubuhku. Rasanya memalukan. Rasanya seperti tubuhku ditelanjangi di depan halayak banyak tanpa bisa membela diri. Aku mengangkat wajahku, berusaha menjaga sedikit sisa martabat yang masih tertinggal. Aku tidak bermaksud salah, bisikku lirih. Kalimat itu membuat mereka tertawa lagi. Ya elah, siapa juga yang peduli maksudmu? Yang kita lihat itu hasilnya, bukan niatmu. Kalau nggak becus, ya bilang dari awal. Kata-kata itu menusuk begitu dalam, membuatku sulit bernapas. Seolah udara pun enggan memihakku hari itu. Aku memutar badan, berharap Rama muncul. Aku berharap ia berdiri di ambang pintu, menahan mereka, mengatakan sesuatu yang menenangkanku. Tapi pintu itu kosong. Lorong itu sunyi. Rama tidak datang. Dan aku semakin yakin, ia tidak akan datang. Aku berdiri sendirian di hadapan keluarga yang sudah memvonisku bersalah tanpa mendengar penjelasan. Sendirian di tengah hujan ejekan yang tidak ada hentinya. Saat aku melangkah menuju pintu depan, suara-suara itu masih mengikuti, menghakimi, mengomentari, meremehkan. Beberapa bahkan tertawa sambil berbisik, seolah aku tidak punya telinga. Setiap langkah terasa berat, seakan ada batu besar yang menggantung di dadaku. Dan ketika aku membuka pintu, angin dingin sore langsung menerpa wajahku, membuatku sadar. Di dalam aku dihina, di luar aku diusir. Dimanapun, aku tidak punya tempat. Namun sebelum pintu tertutup di belakangku, aku mendengar satu kalimat terakhir yang membuat langkahku terhenti sesaat. Pantas aja nggak pernah cocok. Mukanya aja sudah kelihatan nggak level. Itu bukan pisau. Itu bukan duri. Itu palu besar yang menghancurkan sisa harga diriku. Dengan gemetar, aku menarik napas panjang dan melangkah keluar rumah itu, meninggalkan di belakangku suara-suara yang tidak pernah menganggapku layak dihormati. Aku pikir di luar aku akan merasa lega. Tapi yang kutemukan hanyalah keheningan, yang lebih menusuk daripada cacian tadi. Aku sendiri, diusir, dipermalukan, dan ditinggalkan tanpa satupun tangan yang menolongku, bahkan oleh orang yang seharusnya membelaku. Hujan turun tanpa peringatan, seolah langit menunggu momen paling rapuh dalam hidupku, lalu memutuskan untuk pecah sekaligus. Dalam hitungan detik, derasnya menyapu seluruh tubuhku, membuat rambutku menempel di wajah dan gaunku menempel ketat di kulit. Aku berdiri terpaku di ambang teras, tubuhku menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa tidak percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi. Bahwa aku benar-benar diusir dari rumah keluarga suamiku tanpa pembelaan sedikit pun. Pintu rumah terbuka sedikit, dan dari celah itu, wajah mertuaku muncul. Tatapannya menusuk tajam, tak ada sedikit pun rasa iba di sana. Pergi. Jangan balik sebelum sadar diri. Suaranya datar, tegas, seperti hakim yang menjatuhkan vonis akhir pada seseorang yang tak punya kesempatan membela diri. Aku mencoba mengucap sesuatu, tapi suara yang keluar hanya gemetar dan bergetar. Bu, saya. Namun mertuaku sudah lebih dulu menutup pintu itu sedikit, meninggalkan hanya satu orang lagi yang masih kulihat, Rama. Suamiku berdiri beberapa langkah di belakang ibunya. Wajahnya basah bukan oleh hujan, tetapi oleh kekecewaan, mungkin juga rasa malu yang ia anggap aku timbulkan. Aku memanggilnya, suara pecah oleh hujan dan tangis. Rama, tolong, jangan seperti ini. Aku berharap setidaknya ia akan maju beberapa langkah. Aku berharap ia setidaknya akan menunjukkan sedikit keraguan, sedikit keberpihakan. Namun yang kudapat hanya gelengan pelan, gelengan yang terasa lebih menyakitkan daripada teriakan, lebih tajam daripada caci maki. Pulanglah ke rumahmu dulu, katanya dingin, nyaris seperti orang asing. Jangan bikin masalah makin besar. Rumahmu? Bukankah rumah kami adalah tempat kami hidup bersama? Bukankah seharusnya ia membawaku kembali ke dalam dan menyelesaikan semua ini berdua? Namun sebelum aku bisa bertanya, sebelum aku sempat mencari sedikit kehangatan dari tatapannya, pintu itu tertutup. Tepat di depan wajahku. Suara pintu yang menutup itu keras,
nyaring, memantul di seluruh halaman rumah dan menancap di dadaku seperti belati panas. Hujan mengaburkan pandanganku, tapi air mata yang bercampur dengannya tetap terasa asin, pahit, dan menyakitkan. Aku melangkah mundur, menatap rumah itu seperti seseorang yang baru saja dibuang dari tempat yang pernah ia sebut rumah. Lampu-lampu di dalam masih menyala terang. Suara gelak tawa samar masih terdengar. Hidup mereka tetap berjalan. Hidup mereka tidak terguncang sedikit pun setelah mengusirku. Yang terguncang hanyalah dunia kecilku, yang runtuh dalam sekejap. Petir menyambar jauh di langit. Aku memeluk diri sendiri, mencoba menahan dingin yang merayap dari ujung kaki hingga punggung. Tanah halaman sudah menjadi lumpur. Setiap langkah membuat kakiku tenggelam sedikit, meninggalkan jejak-jejak basah dan tragis, seperti bukti bahwa aku pernah ada di sana, dan pernah ditolak. Aku menatap pintu rumah itu untuk terakhir kalinya. Pintu yang dulu sering kubuka sambil membawa makanan, sering kututup pelan setelah mencuci piring, sering kulalui sambil membantu ibu mertuaku menyiapkan acara keluarga. Semua itu terasa tidak berarti hari ini. Dalam sekejap, semua kebaikanku terhapus oleh satu kesalahan kecil. Kesalahan yang bahkan bukan kesalahanku sepenuhnya. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Hujan makin deras, gaunku makin berat, tubuhku mulai menggigil hebat. Tapi aku seperti kehilangan kemampuan untuk bergerak. Seolah kakiku tertambat oleh rasa sakit. Tak ada payung, tak ada jaket, tak ada suami yang berlari mengejarku. Tak ada mertua yang memanggil namaku. Tidak ada siapapun. Yang ada hanya diriku sendiri di tengah halaman becek itu, dibiarkan menanggung malu dan dingin sendirian. Lalu, dengan langkah perlahan, lemah, dan patah, aku mulai berjalan menjauh. Setiap langkah seperti mengambil sepotong dari diriku. Setiap tetes hujan seperti menegaskan kembali, aku tidak diinginkan di rumah itu. Namun di tengah semua itu, pertanyaan paling menyakitkan muncul. Jika satu kesalahan sepele saja cukup membuat mereka mengusirku, apakah aku benar-benar pernah dianggap sebagai keluarga sejak awal? Tidak ada jawaban. Hanya hujan yang terus mengguyur dan langkahku yang semakin menjauh. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir. Langkah kakiku semakin goyah seiring hujan yang menghantam tubuhku tanpa ampun. Aku tak benar-benar tahu kemana aku berjalan. Jalanan di depan hanya terlihat sebagai garis kabur karena air. Lampu-lampu rumah dan toko di pinggir jalan memantulkan cahaya kuning temaram di genangan air, tetapi tak satu pun terasa menawarkan kehangatan atau perlindungan. Aku mencoba merogoh saku gaunku, tapi tentu saja kosong. Handphoneku tertinggal di meja tamu. Sandalku, sebelah talinya putus, membuatku harus menyeret kaki seperti orang yang kehabisan tenaga. Ironis, bukan? Setelah beberapa bulan menikah, aku pikir aku punya rumah yang bisa menjadi tempatku pulang. Ternyata satu-satunya barang yang kumiliki malam itu hanyalah tubuhku yang menggigil dan hati yang hancur. Aku terus berjalan sampai akhirnya menemukan halte kecil di pinggir jalan. Atap sengnya bocor di beberapa bagian, tapi setidaknya ada sedikit ruang kering di pojok. Aku masuk dan duduk, memeluk tubuh sendiri untuk menahan dingin yang menusuk tulang. Di bawah lampu jalan yang berkedip, aku melihat tetesan hujan menetes seperti jarum-jarum bening. Satu-satunya saksi penderitaanku malam itu. Aku menatap kosong ke seberang jalan. Lalu tanpa sadar sebuah kalimat keluar dari bibirku. Pelan, parau, tetapi jujur. Ya Tuhan, kenapa aku diperlakukan begini hanya karena salah piring? Pertanyaan itu menggantung di udara dingin. Pertanyaan yang bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Tiba-tiba, seorang ibu parubaya yang lewat di bawah payung kecil berhenti ketika melihatku. Matanya membesar, mungkin terkejut melihat seorang perempuan muda duduk sendirian, basah kuyup, pada malam hujan seperti ini. Ia mendekat, melindungi kepalaku dengan payungnya sambil menyerahkan selembar tisu dari tasnya. "Kamu nggak apa-apa, Nak?" tanyanya lembut. Suaranya begitu manusiawi hingga membuatku ingin menangis lebih keras. Aku hanya menggeleng. Tidak bisa bicara. Tenggorokanku terasa seperti terkunci oleh kesedihan. Ibu itu memperhatikan wajahku beberapa detik, seolah menimbang sesuatu.
Tapi mungkin ia takut menawarkan tumpangan pada orang asing. Atau mungkin ia sadar aku sedang mencoba memproses rasa sakit yang terlalu besar untuk disentuh. Akhirnya ia hanya menepuk pundakku, lalu melanjutkan perjalanan. Dan aku kembali sendirian. Hujan masih turun. Angin malam menusuk kulitku seperti bilah tipis. Aku menggulung kakiku ke atas kursi halte, mencoba menghangatkan diri dengan sisa tenaga yang kumiliki. Namun tubuhku tetap gemetar. Suara guntur terdengar samar, membuat malam terasa semakin panjang dan dingin. Di detik-detik seperti itu, aku baru merasakan sesuatu yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Betapa rapuhnya diriku. Aku bukan hanya tidak punya tempat berteduh. Aku juga tidak punya siapa-siapa. Tidak ada suami yang mencariku. Tidak ada mertua yang menyesal. Tidak ada keluarga suami yang merasa bersalah. Aku bahkan tidak bisa menghubungi keluargaku sendiri. Ponselku tertinggal, dan aku bahkan tidak hafal nomor siapapun. Malam itu, aku bukan hanya kehilangan tempat tinggal sementara. Aku kehilangan semua yang kuanggap sebagai rumah. Hujan mulai mereda menjelang tengah malam, tapi angin dingin justru makin kencang. Aku menggigil tanpa henti. Halte itu menyimpan bau besi, karat, dan air yang tergenang. Lampu di atas kepalaku akhirnya padam, mungkin karena korslet terkena hujan. Aku menarik lututku lebih dekat ke dada, menempelkan dahi ke lutut, mencoba memblokir dunia luar. Namun yang terdengar hanya suara hatiku sendiri, retak, pecah, dan terisak. Tak ada bantal, tak ada selimut, hanya bangku keras yang basah dan udara malam yang menusuk tulang. Di tengah rasa kantuk yang bercampur sakit, aku sempat membayangkan hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa dan kini terasa seperti kemewahan. Tempat tidur hangat, handuk kering, suami yang menanyakan kabar, rumah yang membiarkan aku masuk tanpa syarat. Tetapi malam itu aku belajar bahwa kenyamanan bisa hilang dalam sekejap. Bahwa seseorang bisa berubah menjadi asing hanya dalam 1 detik. Bahwa sebuah keluarga bisa membuangmu tanpa menoleh ke belakang. Aku tertidur bukan karena merasa aman, tetapi karena tubuhku tak kuat lagi melawan dingin dan kelelahan. Dan di bawah atap halte yang bocor, ditemani suara hujan yang masih tersisa, aku tidur dalam keadaan hancur, terluka, dan sendirian. Tanpa perlindungan apapun, tanpa siapapun. Pagi itu, tubuhku masih menggigil meski matahari sudah tinggi. Setelah malam panjang yang kuhabiskan di halte, langkahku seperti tak punya tenaga ketika kembali ke rumah orang tuaku. Rumah kecil itu tampak sama seperti dulu. Catnya sedikit mengelupas, halaman dipenuhi tanaman ibu, dan udara yang selalu hangat menyambut siapapun yang masuk. Tapi detik kakiku menginjak teras, aku tidak lagi merasa seperti anak yang pulang untuk berlibur. Aku pulang karena terbuang. Pintu terbuka sebelum sempat ku ketuk. Ibuku terpaku melihat keadaanku. Baju yang basah dan kusut, rambut menempel di pipi, langkah goyah. Mata beliau langsung memerah. "Nak, ya Allah, kamu kenapa begini? Si Rama, apa yang dia lakukan?" Tangan beliau langsung meraih wajahku, mengusap pipiku, memeriksa apakah aku terluka. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku gemetar. "Bu, aku diusir." Ibu memelukku seolah aku baru kembali dari tempat paling menakutkan di dunia. Pelukannya bukan sekadar rangkulan. Ia adalah benteng, sumur kekuatan yang semalam hilang dariku. "Masuk dulu, Nak. Kamu dingin sekali." Beliau menuntunku masuk, membawaku ke ruang tengah. Ayah yang sedang membaca koran langsung meletakkannya begitu melihatku. "Astagfirullah," gumam ayah, wajahnya berubah tegang. Ibu menyelimuti tubuhku, menyuruhku duduk. Sampai akhirnya aku mulai bercerita, perlahan, patah, terhenti oleh sesenggukan. Tentang acara keluarga itu, tentang tawa mereka, tentang suaraku yang dibungkam, tentang Rama yang tidak membelaku, tentang pintu yang ditutup tepat di depan wajahku, seperti menutup seluruh harga diriku bersamanya. Ibuku menjerit marah sampai hampir berdiri dari kursinya. Keluarga macam apa itu? Baru salah kecil saja mengusir istri sendiri. Mereka pikir kamu apa? Bukan manusia?
Ayah tidak bicara lama. Beliau hanya mengambil napas sangat panjang, napas yang penuh tekanan, napas yang hanya keluar saat beliau mencoba tetap waras menghadapi ketidakadilan. "Sudahlah," katanya akhirnya, suara yang berusaha tenang namun tetap terdengar retak. "Kita tunggu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan membuat keputusan saat kamu masih terluka, Nak." Aku menunduk. "Yah, Bu, aku tidak tahu harus bagaimana. Bahkan HP-ku tertinggal. Semua barangku di sana, bahkan baju-bajuku." Ibu memelukku lagi, lebih erat. "Kamu tinggal di sini dulu. Kamu tidak sendirian. Dengar? Tidak ada satupun anak ibu yang akan dibiarkan tidur di halte lagi." Aku menangis lagi. Kali ini bukan karena rasa sakit, tapi karena hangatnya perlindungan yang tak kudapatkan dari rumah suamiku. Setelah sarapan yang rasanya hambar di lidahku, aku mandi dengan air hangat. Untuk pertama kalinya setelah semalam, aku merasa sedikit manusia lagi. Tapi saat berdiri di depan cermin, aku terkejut melihat betapa pucat wajahku, betapa sembab mataku, betapa lelahnya diriku. Ketika aku keluar dari kamar, ayah menatapku lama. "Kamu perempuan baik, Nak," katanya pelan. Satu kesalahan kecil tidak pernah pantas dibalas dengan penghinaan. Dan saat itu juga, aku sadar, aku mungkin kembali ke rumah orang tuaku dengan hati hancur. Tapi untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku merasa aman. Yang belum kusadari adalah bahwa pagi itu hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Keluarga Rama tidak akan tinggal diam. Dan kesalahanku, kesalahan sepele itu, ternyata baru membuka pintu menuju kebenaran yang jauh lebih rumit. 2 hari berlalu sejak aku kembali ke rumah orang tuaku. Namun tubuhku masih terasa ringan dan kosong. Seperti ada sebagian diriku yang tertinggal di halaman rumah mertuaku, terendam hujan, dan tidak pernah benar-benar kembali. Ibu terus menjagaku, memastikan aku makan, istirahat, dan tidak jatuh dalam lingkaran pikiran gelap. Ayah lebih banyak diam. Tapi setiap kali aku menangkap sorot matanya, aku tahu beliau sedang menimbang sesuatu yang berat di hati. Aku mencoba melakukan hal-hal kecil agar pikiranku tidak larut. Membersihkan halaman, membantu ibu memasak, merapikan baju lama di lemari. Tapi setiap gerakan selalu kembali pada satu memori. Suara pintu rumah suamiku yang menutup keras di depan wajahku. Sampai akhirnya sore itu datang, sore yang mengubah segalanya. Ayah menerima panggilan telepon. Beliau mengangkat dengan nada sopan, seperti biasa. Namun ekspresi wajahnya berubah seiring suara dari seberang. Alisnya terangkat, matanya membesar sedikit, rahangnya mengeras. Aku berdiri di ambang pintu, memerhatikan dari jauh. "Iya, Nak? Ada apa dengan kakakmu?" Suara ayah pelan, penuh kehati-hatian. Aku tidak mendengar suara balasan dari telepon, hanya gumaman samar. Tapi setiap detik yang berlalu membuat jantungku semakin cepat. Ayah tiba-tiba menatapku, tajam, terkejut, tapi juga penuh empati. "Apa kamu yakin?" tanya ayah lagi pada lawan bicara. Jawabannya terdengar sedikit lebih jelas kali ini. Suara laki-laki muda, adik iparku. "Pak, sebenarnya Kak Ayla nggak salah," katanya lirih, seperti takut seseorang mendengar. "Ada yang sengaja pindahin piring itu biar Ayla kelihatan salah." Dadaku seketika sesak, kakiku melemas. Aku hampir menjatuhkan gelas di tanganku. Ayah duduk tegak. "Siapa yang lakukan?" Hening beberapa detik, lalu suara itu muncul lagi, lebih pelan, seperti bisikan rahasia. "Dewi, Pak, sepupu Rama. Dia yang geser piring itu. Saya lihat sendiri. Dia iri karena Kak Ayla lebih disayang sama nenek waktu kumpul keluarga dulu." Sebuah gelombang panas merayap dari tengkukku ke dadaku. "Iri? Ia iri karena aku disayang nenek? Dan hanya karena itu, ia sengaja membuatku tampak tak berguna di depan keluarga besar?" Ayah menutup mata sesaat, mengatur napas. "Saya mengerti, Nak. Terima kasih kamu berani bicara." Telepon ditutup. Ayah meletakkan ponsel di meja, telapak tangannya menggenggam erat. Ibu datang dari dapur, wajahnya bingung melihat ketegangan di ruangan. "Ada apa?"
Siapa yang telepon? Tanya ibu. Ayah menatapku, rautnya berubah menjadi sesuatu yang belum pernah kulihat. Perpaduan antara marah, sedih, dan melindungi. Ada yang fitnah kamu, nak, ujarnya pelan. Piring itu, bukan kamu yang salah. Ada yang sengaja memindahkan. Ibu langsung menutup mulutnya dengan tangan. Astaga ya Allah, dari awal ibu sudah bilang, ada yang gak beres. Aku terdiam lama. Tanganku gemetar. Aku mencoba mengatur napas, tapi yang muncul hanya sesak dan rasa perih yang menyayat lebih dalam. Jadi, suaraku hampir tak terdengar. Aku diusir, dihinakan, diteriaki, diperlakukan seperti sampah, karena fitnah. Ibu memelukku erat, tapi aku seperti tidak merasakan apa-apa. Punggungku seperti dilapisi kaca tipis yang retak satu persatu. Ayah berdiri, nadanya jauh lebih keras dari biasanya. Kita tidak akan diam. Mereka sudah melewati batas. Tapi aku menggeleng pelan. Yah, bagaimana dengan Rama? Dia percaya aku bersalah. Bahkan tanpa tanya apapun, dia mengusirku. Ibu menggenggam pipiku. Kalau seorang suami tidak bisa percaya pada istrinya di saat paling sederhana, maka kesalahannya bukan di kamu. Kata-kata itu menusuk jantungku, membuka luka yang dari 2 hari lalu tidak berani ku sentuh. Aku menatap keluar jendela. Langit mendung. Awan berat seakan menahan hujan yang tinggal menunggu waktu. Kebenaran mulai tercium, perlahan tapi pasti. Kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Yang bisa menghancurkan reputasi, membuka perseteruan keluarga, atau mencabut topeng-topeng yang selama ini menutupi niat busuk mereka. Dan aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali seperti sebelumnya. Karena kebenaran, sekali muncul, akan menuntut seseorang bertanggung jawab. Termasuk Rama, termasuk mertuaku, termasuk Dwi, dan mungkin, termasuk aku. Sore itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin tak bergerak, seolah menahan napas bersama kami. Sejak pengakuan adik iparku tadi, rumah terasa seperti berada di tengah-tengah badai yang belum pecah. Ayah mondar-mandir di ruang tamu, sementara ibu duduk dengan wajah sedingin batu. Aku sendiri hanya mampu menggenggam ujung selimut, berusaha menenangkan detak jantungku yang berdebar tak beraturan. Lalu ponsel ayah berbunyi. Ayah menatap layar, lalu wajahnya mengeras. Itu dia, gumamnya. Tanpa kata lain, beliau membuka pesan itu. 1 file video. Dikirim oleh adik iparku. Ayah mengetuk layar, video mulai berputar. Gambar membuka pada sudut dapur rumah mertuaku. Pots and pans tergantung rapi. Meja besar penuh hidangan yang sedang disiapkan untuk acara keluarga hari itu. Tanggal dan waktu terekam jelas di pojok layar. Lalu, sosok itu muncul. Dewi, sepupu suamiku. Dengan dres hijau mencolok dan wajah yang selalu terlihat terlalu puas dengan dirinya sendiri. Ia melangkah ke arah meja hidangan sambil membawa piring kehormatan. Piring yang kemudian dituduhkan sebagai kesalahanku. Di sebelahnya, seorang temannya merekam dengan ponsel sambil tertawa pelan. Dan mereka berbicara. Suara Dewi terdengar sangat jelas di CCTV karena mikrofon ruangan cukup sensitif. Nih, lihat ya, katanya sambil memindahkan piring itu ke ujung meja yang tidak seharusnya. Nanti si Ayla pasti kena semprot sekeluarga. Seru kan? Temannya tertawa, menyahut, gila kamu, Dewu. Kasihan dia. Kasihan? Dewi mendengus. Biarin. Dari awal aku gak suka dia. Masa baru menikah udah disayang nenek? Aku cucunya lama gak pernah dibela begitu. Mereka berdua tertawa keras. Tawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tawa yang penuh kebencian dan niat jahat murni. Saat video berakhir, ruangan mendadak sunyi. Sunyi yang menakutkan. Sunyi yang memekakan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tenggorokanku tercekat. Air mata mengalir begitu saja. Bukan sedih, bukan marah, tetapi campuran keduanya. Luka yang dulu hanya menyengat kini berubah menjadi api yang membakar. Ayah menatapku, wajahnya merah padam. Ini, keterlaluan.
bisiknya dengan suara gemetar. Kamu dipermalukan, diusir, diinjak harga dirinya. Hanya karena permainan kotor seperti ini. Aku menggeleng pelan, tetapi tangan dan bahuku gemetar. Aku tidak tahu orang bisa sekejam itu. Yah? Ibu, yang dari tadi diam seperti batu karang, akhirnya bersuara, pelan, tapi setiap kata tajam seperti pisau. Dewi mungkin pelakunya, tapi yang paling menyakitkan bukan dia. Ibu menatapku dalam. Yang paling menyakitkan adalah suamimu percaya begitu saja, tanpa tanya. Tanpa dengar cerita dari istrinya sendiri. Kata-kata itu menembus tepat ke hatiku. Aku menunduk, menahan sesak. Ayah memutar video itu sekali lagi. Kali ini sambil mengepalkan tangan begitu keras hingga buku jarinya memutih. Tidak bisa begini, katanya, napasnya berat. Ibu dan suamimu harus lihat ini. Mereka harus tahu. Ibu mengangguk tegas. Tidak ada yang boleh memperlakukan anak ibu seperti itu. Aku menggigit bibir, takut sekaligus lega. Yah, Bu, nanti kalau mereka marah, kalau keluarga itu menyerang balik. Ayah menatapku dengan mata seorang ayah yang tak akan membiarkan anaknya diinjak lagi. Mereka sudah melampaui batas. Nak, kebenaran harus berdiri. Dan kamu harus berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Kalimat itu membuat dadaku kembali terasa lemas. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari aku tidak sedang menghadapi badai sendirian. Tapi di balik ketegasan itu, ada sebuah kenyataan lain yang mulai mengusik pikiranku. Jika rekaman ini sampai ke Rama, suamiku yang hanya butuh satu kesalahan kecil untuk membuangku, apa yang akan terjadi padanya? Pada rumah itu? Pada keluarga yang selama ini menindasku? Apakah mereka akan menyesal? Atau apakah mereka akan mencari kambing hitam lain? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, malam itu, kebenaran telah menyalakan api yang tidak dapat dipadamkan. Dan api itu akan membakar hubungan kami sampai hanya tersisa kebenaran mentah yang tidak bisa lagi disembunyikan. Jalan menuju rumah mertua terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Setiap dentuman ban di atas aspal seperti mengetuk kembali luka-luka di dadaku yang belum sembuh. Ayah menyetir dengan rahang mengeras, sementara ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat, seolah aku bisa pecah sewaktu-waktu. Rumah besar itu akhirnya terlihat. Rumah yang dulu sempat kupanggil rumahku, kini terasa seperti benteng dingin yang pernah menelanku hidup-hidup. Ayah memarkir mobil. Kita selesaikan ini, katanya singkat. Ketika kami mengetuk pintu, seorang pembantu membukanya dengan salah tingkah. Bebab, Ibu, silakan masuk. Langkahku terasa berat saat memasuki ruang tamu yang dulu menjadi saksi penghinaan terbesar dalam hidupku. Sofa itu, meja itu, karpet itu, semuanya masih sama. Yang berubah hanya diriku. Aku bukan lagi Ayla yang diam dan menerima semuanya. Mertua muncul dari dapur, wajahnya seperti biasa, sombong dan merasa paling benar. Oh, jadi kalian datang. Nada suaranya sinis. Apa lagi? Mau bela diri? Mau cari alasan? Yang salah tetap salah. Ayah tidak langsung marah. Ia hanya menatap perempuan itu dengan dingin. Kami membawa sesuatu yang harus ibu lihat. Rama muncul dari balik pintu kamar, wajahnya masih setengah bangun. Ketika melihatku, ia terdiam sejenak, tidak menyangka aku kembali. Ayla, kamu datang? Untuk apa? Ibu mengeluarkan ponsel dari tas, membuka rekaman CCTV yang dikirim adik iparku. Lihat, katanya. Ayah memegang ponsel itu dan menyalakan videonya tepat di depan mertua dan Rama. Rekaman itu memulai putarannya. Dewi terlihat jelas memindahkan piring kehormatan sambil tertawa-tawa. Lalu terdengar suaranya. Jelas, kejam, tanpa keraguan. Biar si Ayla disemprot sekeluarga. Seru kan? Suara itu menggema di seluruh ruang tamu. Seolah setiap kata masuk ke dinding-dinding rumah yang dulu menolakku. Mertua membeku. Rama memucat. Bahkan pembantu yang berdiri di sudut menutup mulutnya. Terkejut. Saat video berakhir,
Hening panjang memenuhi ruangan. Wajah mertua berubah pucat pasi, seperti seseorang baru saja menarik seluruh darah dari tubuhnya. "Kok bisa?" katanya pelan. Suaranya bergetar. Ibu meletakkan ponsel di meja dengan pelan, tapi setiap gerakannya tajam. "Itu bukan bisa atau tidak bisa. Itu sengaja," katanya. Rama menatapku, matanya melebar penuh penyesalan yang terlambat. "Ayla, aku nggak tahu." Suara itu gemetar, bukan gemetar karena sedih, tetapi karena takut. "Aku kira kamu yang salah. Aku kira kamu ceroboh." Ayah mengangkat tangan, menghentikan alasan itu sebelum sempat mengalir keluar. "Masalahnya bukan di piring itu," katanya tegas, suara dalam dan padat. "Masalahnya adalah, tanpa tanya dulu, anak saya kamu usir malam-malam saat hujan. Seperti binatang, bukan istri." Rama menunduk, malu. Itu karena aku terbawa emosi." Ayah menatapnya tajam, dingin, tegas. Seperti seorang hakim yang sudah mempelajari perkara dari awal sampai akhir. "Itu bukan emosi. Itu kekerasan psikologis." Ayah melanjutkan, suaranya stabil tapi menusuk. "Kamu mempermalukannya, membiarkan seluruh keluargamu menghinanya, bahkan ketika dia memohon. Itu bukan tindakan laki-laki, Rama." Rama terpukul mendengar kata-kata itu. Bahunya jatuh. Wajahnya memucat. Mertua memegang kepalanya, tubuhnya goyah. "Apa yang sudah saya lakukan? Saya mempermalukan dia, padahal..." Aku menatapnya. Perempuan itu, yang mengusirku dengan begitu kejam, kini terlihat kecil, terpojok, dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Ibu berdiri dari kursinya, melipat tangan di dada. "Saya tidak akan memaksa Anda meminta maaf. Hati kami sudah terlalu sakit untuk itu. Tapi ingat satu hal, tidak ada perempuan yang pantas diperlakukan seperti sampah, terutama di rumah suaminya sendiri." Rama menoleh padaku, suara patah. "Ayla, aku mohon, biarkan aku jelaskan." Aku menggeleng. Dalam hati, serpihan luka itu bergerak, membentuk sesuatu yang lebih kuat dari amarah. Kekuatan untuk tidak lagi menerima perlakuan semena-mena. Dan ketika aku membuka mulut untuk berbicara, Rama langsung menahan napas. Mertua memejamkan mata. Mereka tahu. Kata-kataku berikutnya bisa menjadi akhir dari semuanya. Ruang tamu itu menjadi saksi bagaimana semua topeng mulai jatuh satu persatu. Setelah rekaman diputar, ayah meminta Dewi dipanggil. Mertua awalnya menolak, mungkin karena malu jika kebenaran muncul begitu telanjang di depan kami. Tapi akhirnya ia memerintahkan pembantu memanggil gadis itu. Tak lama, Dewi muncul dengan langkah ragu. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat ketakutan. Mata bulatnya bergerak tak tenang, seperti hewan yang hendak terperangkap. "Ada apa, Tante?" tanyanya, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Mertua langsung menyodorkan ponsel yang masih menampilkan rekaman CCTV itu. "Lihat, jelaskan." Wajah Dewi pucat seketika. Seluruh tubuhnya kaku. Aku melihat bagaimana pupil matanya membesar, napas tercekat, dan suaranya menghilang. Aku cuma bercanda, Tante." Ia mulai menangis. Suaranya bergetar tak karuan. "Aku nggak nyangka semua bakal sejauh itu. Aku pikir cuma bakal dimarahin sedikit." Bra. Mertua menampar meja begitu keras hingga gelas di atasnya bergetar. "Bercanda?" bentaknya. "Kamu mempermalukan keluarga, membuat keributan, dan kami malah mempercayai omong kosongmu, sampai mengusir menantu sendiri." Dewi menangis lebih keras. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Maaf, Tante, aku nggak bermaksud." "Tutup mulutmu." Suara mertua pecah, membuatku tersentak. Itu pertama kalinya aku melihat beliau kehilangan kontrol sebesar itu. Rama yang dari tadi hanya berdiri dengan wajah memerah lalu memegang kepalanya sendiri. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja ditampar realita berkali-kali. Ia menatapku. "Ayla, aku
Maafkan aku. Suaranya pecah. Aku hilaf, aku terbawa suasana, aku kira kamu yang salah. Aku tak menjawab. Aku hanya memandang mata suamiku, mata yang dulu membuatku merasa aman, tapi kini hanya mengingatkanku pada malam saat hujan tak memberi belas kasihan dan pintu rumah ditutup tepat di wajahku. Rama melangkah mendekat. Ayla, aku salah. Aku janji aku bakal berubah. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Ibu menatapnya dengan tatapan menusuk. Kalau benar sayang, dia tidak akan kau usir di tengah malam sambil dihina seluruh keluarga. Ayah menambahkan, suaranya tenang namun lebih tajam dari pisau. Penyesalan yang datang setelah bukti muncul, itu bukan ketulusan, itu ketakutan. Rama membungkuk, wajahnya merah, dan suara tercekat. Aku malu pada diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku melihat Rama benar-benar roboh. Tapi sayangnya, saat seseorang hanya menyesal setelah ketahuan, hatiku sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi selain hampa. Kami duduk di ruang tamu itu cukup lama, udara penuh ketegangan. Mertua akhirnya duduk, memijat pelipisnya sambil menarik napas berat. Ayla, ucapnya pelan, lebih lembut dari sebelumnya. Kamu menantu kami. Ini semua salah paham yang tidak seharusnya terjadi. Kembali saja ke rumah. Kita perbaiki semuanya. Nada suaranya berubah total. Bukan karena cinta, tapi karena malu. Karena reputasi keluarga besar mereka bisa hancur jika ini keluar. Ibu langsung melihatku, memastikan aku tidak tertipu oleh perubahan sikap mendadak itu. Rama kemudian berlutut di depanku. Aku nyaris tidak mengenali laki-laki ini lagi. Ayla, aku mohon. Suaranya serak. Jangan pergi. Aku akan berubah. Aku akan perbaiki semua. Kasih aku kesempatan. Tangisannya jatuh di atas karpet. Tapi yang aku rasakan bukanlah iba. Bukan pula marah. Yang tersisa hanya penutup. Aku menggeleng pelan. Bukan karena benci, tapi karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Tidak, Rama. Suamiku mengangkat wajah, matanya memohon. Kenapa? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan suara agar tidak pecah. Hari kalian mengusirku di tengah hujan. Aku menatap Rama, lalu mertua. Itu hari kalian berhenti menjadi keluargaku. Mertua menunduk tajam, bibirnya bergetar menahan malu. Ibu memegang bahuku, mendukung penuh. Ayla, Rama memanggilku, suaranya nyaris seperti anak kecil. Aku berdiri perlahan. Dunia terasa lebih ringan. Serasa beban bertahun-tahun akhirnya runtuh dari bahuku. Aku memberi sedikit tunduk pada mertua, penghormatan terakhir. Terima kasih, karena sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Setelah itu, aku berbalik. Langkahku keluar dari rumah itu terasa seperti langkah seorang perempuan baru, yang akhirnya berhenti berharap pada orang yang tidak tahu cara melindunginya. Ayah membuka pintu mobil untukku. Ibu memelukku begitu aku duduk di dalam. Dan ketika mobil mulai bergerak menjauh dari rumah itu, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak sedang pergi. Aku sedang bangkit. Dan untuk pertama kalinya, aku melangkah menuju hidup yang bukan ditentukan oleh keluarga suami, tetapi oleh diriku sendiri.